Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jasmini selaku dosen mata kuliah psikologi konseling. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin menerangkan materi konseling sebagai bantuan profesional. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri sebagai moderator, nama saya Muhammad Faizin dengan NIM 201 0202 0003. Yang kedua, Safina Ramadhani dengan NIM 201 0202 0006. Yang ketiga yaitu Salsabila 201 0202 0017. Oke, terima kasih. Kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama yaitu konseling atau konseling yang disebut penyuluhan. Bantuan adalah proses pelayanan yang melibatkan kemampuan profesional pada pemberi layanan. Melibatkan pula orang kedua sebagai penerima layanan, yaitu orang yang sebelumnya merasa ataupun nyata-nyata tidak dapat berbuat banyak dan setelah dapat layanan menjadi sesuatu. Jika dilihat latar belakangnya, konseling muncul karena ada jumlah pertanyaan yang perlu dijawab individu, dan untuk itu perlu bantuan profesional. Jika dilihat eksistensinya, konseling merupakan salah satu bantuan profesional yang sejajar dengan psikiatris, psikoterapi, kedokteran, dan sosial. Dilihat kedudukannya dalam proses keseluruhan bimbingan, guidance merupakan bagian integral atau teknik andal bimbingan, dan di sini orang lazim menggabungkan menjadi bimbingan dan konseling. Terima kasih. Safina Ramadhani. Untuk itu saya persilahkan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan konseling sebagai kegiatan bantuan. Konseling diakui sebagai salah satu profesional yang bisa diberikan dalam bidang pekerjaan dan kesejahteraan sosial, pendidikan psikologi klinis dan konseling, psikiatri dan kesehatan masyarakat. Pengertian bantuan bisa menimbulkan berbagai interpretasi karena banyak ragamnya. Selanjutnya, konseling sebagai bantuan profesional. Bantuan ini diberikan karena orang merasakan dalam kenyataan memang membutuhkan bantuan dari orang lain karena tidak bisa atau tidak berdaya mengatasi sendiri. Menurut Lewis tahun 1970, seorang membutuhkan konseling karena banyak alasan. Namun ia menggolongkan ada 3 karakteristik umum. Yang pertama, seorang sedang mengalami semacam ketidakpuasan pribadi dan tidak mampu mengatasi dan mengurangi ketidakpuasan tersebut. Yang kedua, seseorang memasuki konseling dengan kecemasan yang ada beberapa segi kehidupan. Yang ketiga, seorang membutuhkan konseling meskipun mengharapkan konselor bisa membantu. Amat banyak hubungan antara manusia yang mengandung unsur-unsur pemberian bantuan. Ini memang diperlukan karena berbagai kondisi dilematis, konflik ataupun krisis yang dialami individu dan perlu bantuan segera. Akan tetapi, atas sifat dan ciri-cirinya tidak semua pemberian bantuan dapat disebut profesional. Sebagaimana memang profesional, sebagaimananya dapat disebut para profesional dan sebagai lainnya lagi disebut non-profesional. Konseling pada dasarnya merupakan suatu hubungan helping relationship. Setelah mengemukakan jenis-jenis konselor menurut bidang kerja, Sheldon A. Seberg dan Daniel J. Delaney menyebut bahwa para kaum profesional dalam bidang-bidang ini menganggap dirinya sebagai helper. Mereka menganggap
diri hadir untuk menyediakan layanan helping bagi orang-orang yang ingin butuh bantuan. Di dalam helping profesional pribadi, konselor merupakan instrumen menentukan bagi adanya hasil-hasil positif konseling. Kondisi ini akan didukung oleh keterampilan konselor mewujudkan sikap dalam berkomunikasi dengan klien. Selanjutnya, yang pertama yaitu konselor sebagai pribadi. Konselor dituntut memiliki pribadi yang lebih mampu menunjang keaktifan konseling. Jadi keberhasilan dalam konseling lebih tergantung pada kualitas pribadi konselor dibandingkan kecermatan teknik. Selain itu, seorang konselor sebagai fasilitatif person merupakan fasilitas person, yaitu memiliki keterampilan lewat latihan dan didikan karena keterampilan konseloran akan meningkatkan kualitas pribadi mereka pada taraf yang lebih tinggi. Akan tetapi jelas bahwa pribadi para konselor merupakan alat yang sangat penting sekali dalam hubungan helping. Leona X. Tyler menyatakan pribadi konselor yang amat penting mendukung aktivitas peranannya adalah pribadi yang altruistis, rela berkorban untuk kepentingan orang lain, yaitu kepentingan konseli, dan dijelaskan oleh John J. Pietrovesa bahwa para helper mendayagunakan diri mereka sendiri dan mementingkan kemanusiaan dalam pekerjaannya. Adapun pokok-pokok kekhasan pribadi helper pada umumnya berdasarkan sifat hubungan helping menurut Brammer adalah yang pertama, awareness of self and values, yaitu kesadaran akan diri dan nilai-nilai. Yang kedua, awareness of cultural experience, yaitu kesadaran akan pengalaman budaya. Yang ketiga yaitu ability to analysis the helper own feeling, yaitu kemampuan menganalisis kemampuan helper sendiri. Yang keempat, ability to serve as model and influencer, yaitu kemampuan berlayar sebagai teladan dan pemimpin atau orang yang berpengaruh. Yang kelima, altruism. Yang keenam, strong sense of aids, yaitu penghayatan etik yang kuat. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, responsibility atau tanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Oke, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabila. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang kedua, mengenai sikap dan pesan konselor. Yang pertama, mengenai sikap dan yaitu penerimaan, pemahaman, dan penerimaan. Penerimaan di sini ialah seorang konselor menerima setiap klien. Dengan kata lain, konselor mempunyai penerimaan apa adanya tujuan atau setujuan terhadap individu. Yang kedua, pemahaman. Erat dengan empati. Keterbukaan dan atau ketulusan konselor itu penting sebab klien sudah terbiasa atau kebohongan, ketidakjujuran dan sandiwara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenai panggilan konselor. Kompetensi intelektual. Kompetensi komunikasi merupakan sebagian dari kompetensi intelektual konselor. Yang kedua, mengenai kelincahan rasa cipta. Sangat terasa pentingnya di saat interview konselor. Klien mengemukakan pernyataan-pernyataan verbal atau non-verbal. Yang ketiga, mengenai pengembangan keakraban. Istilah pengembangan di sini mencakup menciptakan pemantapan dan pengembangan keakraban selama konseling. Jika sudah terjalin keakraban yang baik antara konselor dan klien, maka klien akan berbicara bebas mengenai dirinya sendiri dan masalah-masalah sesungguhnya yang dialaminya.
Yang ketiga, keefektifan konselor. Keefektifan konselor tersebut sifatnya lebih luas, yaitu mencakup kualitas pribadi, lain, lingkungan, pengetahuan, profesi, dan untuk mengorganisasikan dan membimbing tingkah laku dalam proses learning dan untuk memadukan aneka teori, teknik, dan strategi yang mungkin digali dari berbagai profesional sendiri. Selanjutnya, ini merupakan suatu proses yang kompleks tempat konselor dituntut melakukan merespon seperti mengamati atau memperhatikan, mengingat, macam pesan yang terkomunikasi sambil konselor menciptakan kondisi-kondisi hubungan konseling yang efektif, yang lurus dan terbuka terhadap konselor. Agar konselor dapat menangani proses kompleks itu, maka ia harus memiliki suatu sistem untuk mengorganisasikan kegiatan-kegiatannya. Kualifikasi dan kegiatan profesional seorang konselor. Yang pertama, kualifikasi mengenai sikap, keterampilan, penampilan, pengakuan kewenangan. Yang kedua, kegiatan profesional, penggunaan informasi, testing, riset, dan konsultasi dan hubungan rekan atau ahli lain. Menurut tahun 1984, ada 4 bidang kegiatan yang berhubungan dengan ahli-ahli psikologi dan konseling profesional, etika, isu-isu legal yang diperbarui review, yaitu 1. Memelihara kerahasiaan. Rahasia klien tidak boleh dibocorkan kepada siapapun kecuali atas izin klien, misalnya untuk keperluan pengobatan dan pendidikan. Jika konselor membukakan rahasia klien, maka dia akan mengalami hukuman profesi, yaitu pencabutan lisensi dan prakteknya. Penelitian dan publikasi. Kegiatan profesional lainnya dari konselor atau psikolog adalah penelitian dan publikasi. Hal ini tetap berkaitan dengan etika profesi, penelitian terhadap individu manusia. Harus ada aturan kemanusiaan seperti rahasia pribadi, di mana hal itu terlindung dari hukum legal negara. Namun, bila negara dan individu atau kelompok memberi izin, maka kegiatan tersebut boleh dilakukan. Yang ketiga, kegiatan pendidikan atau pengajaran. Pengertian profesi adalah pekerjaan yang melibatkan dan latihan tingkat tinggi, serta melibatkan mental dan sikap mental yang baik. Jadi, profesi bukanlah sebagai pekerjaan manual. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman. Cukup sudah. Saya mewakili kelompok kami, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya tuh. Warahmatullahi wabarakatuh.